Ya, teman-teman, kali ini saya membahas masalah internasional yang lagi hangat di dunia ini, yakni konflik Israel dan Hamas di jalur Gaza. Banyak orang mengatakan ini konflik internasional. Secara hukum tidak, karena Hamas itu bukan entiti negara, bukan entitas negara, tapi dia kelompok di dalam PLO. Kemudian banyak juga orang mengatakan Hamas salah karena dia menyerang duluan. Berbagai versi cerita tentang ini. Kalau saya, apapun gerakan yang dilakukan Hamas terhadap Israel, itu refleksi dari tuntutan agar hak-hak orang Palestina itu dikembalikan, hak-hak kepemilikan tanah yang direbut secara semena-mena oleh Israel yang dimulai pada 15 Mei 1948. Ketika Israel memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 48, kan sekian puluh persen tanah Palestina itu otomatis diambil oleh Israel. Berbagai perang terjadi, semakin mengecil itu lahan. Lalu berbagai upaya rekonsiliasi internasional semua menganjurkan bahwa Israel itu mengembalikan tanah Palestina sebagaimana Israel mengembalikan tanah-tanah yang dirembutnya waktu perang Yom Kippur tahun 73 dan perang 6 hari tahun 67. Tapi bukannya mengembalikan ke Palestina, malah tiap saat membangun pemukiman baru. Nah, kalau kita lihat perspektif sejarah ini, ada juga dong benarnya Hamas ini marah terus kepada Israel karena tanah mereka dirampas dan belum dikembalikan. Itu satu. Kedua, brutalitas Israel terhadap Hamas dan penduduk Gaza sekarang ini coba dijustifikasi dengan alasan self-defense, pembelaan diri. Nah, saya mau berdebat soal ini. Konsep self-defense itu menurut Piagam PBB itu memang boleh, tapi harus dengan Dewan Keamanan PBB. Melalui mekanisme itu kan. Nah sekarang kan tidak terjadi itu. Terlepas dari itu, apakah dalam perang internasional atau perang domestik, semua perang itu menganut prinsip universal. Ada yang disebut military necessity dan ada yang disebut proportionality. Military necessity itu adalah prinsip utama bahwa yang Anda boleh serang hanyalah target-target militer. Ya. Sasaran dalam bentuk fasilitas publik, rumah sakit, gereja, masjid, tempat penampungan makanan, kemudian air sungai dan seterusnya, semua yang berkepentingan dengan hajat hidup publik itu tidak bisa diserang dengan alasan apapun. Karena dia bukan target militer. Itulah sebabnya diistilahkan dengan military necessity. Kedua, proportionality. Soal cara. Apakah kalau Anda diserang dengan bambu runcing, Anda harus pakai meriam? Kan tidak proporsional kan? Yang terjadi di Israel ini pelanggaran dua prinsip hukum humaniter, yakni prinsip military necessity sebab semua diterjang. Rumah sakit termasuk rumah sakit Indonesia diterjang. Alasannya di situ tempat ada terowongan katanya dari pejuang-pejuang Hamas. Itu kata mereka ya. Kemudian proportionality. Semua peralatan militer canggih
dipakai kan untuk membom orang-orang yang tidak bersalah. Dan ingat, karena ini adalah perang yang bersifat domestik, bukan internasional, tetap berlaku hukum humaniter, yakni protokol 2 tentang perlindungan warga sipil. Di situ dikatakan konflik yang bukan internasional tetap harus tunduk pada prinsip perlindungan orang-orang sipil. Nah, ini dia. Kalau kita melihat berita, tidak ada harganya penduduk sipil di Hamas kan. Sampai sekarang sudah 17.000 orang meninggal. Kalau Anda melihat bagaimana anak-anak kecil. 2 minggu lalu, saya ke Vietnam sebagai palang merah. Ada pertemuan di sana, para palang merah se-Asia Pasifik semua berbicara tentang masalah kemanusiaan di Hamas. Bahasa sama, posisi sama. Bagaimana menyelamatkan perempuan, anak-anak, orang lemah yang ada di Gaza, siapapun mereka. Siapapun mereka. Kalau kita lihat, di mana sebenarnya? Tadi saya salahkan Israel dengan alasan self-defense. Itu tidak bisa secara hukum. Tapi saya juga harus menyalahkan Hamas. Di mana letak salahnya Hamas? Karena dia melakukan penyanderaan pada orang yang tak berdosa juga. Penyanderaan pada orang yang tak berdosa juga. Nah, di situ kita juga harus fair. Sebenarnya andaikan Hamas tidak melakukan penyanderaan terhadap orang tak berdosa, saya kira seluruh dunia, kecuali Amerika mungkin dan beberapa negara yang lain, itu mengutuk Israel. Nah, di situ sedikit kesalahan yang dilakukan oleh Hamas. Menyandera orang yang tak berdosa. Sebaliknya, Israel membunuh orang yang tak berdosa. Kesimpulan saya, perang Hamas dengan Israel ada perang yang tidak seimbang, perang yang tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan, sudah brutal, sudah di luar jangkauan akal. Statement kedua, apa yang dilakukan Hamas adalah tuntutan terhadap haknya kepemilikan tanah. Siapapun akan marah kalau miliknya direbut dan direnggut oleh orang lain. Milik bukan hanya simbol, bukan hanya status hukum, tapi itu adalah dignity, martabat. Karena kepemilikan identik dengan totalitas keberadaanmu ada pada simbol yang bernama hak milik itu. Terima kasih.